Sampurasun ka sadayana baraya. Assalamualaikum. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang saya acungkan jempol lah. Ya, pemimpin daerah itu kudu siga Kang Deddy gitu. Lain ukul gubernur, tetapi oge di kepala desa, camat, bupati, kudu terjun langsung ke masyarakat, nyentuh masyarakat, ngadengikeun kumaha kahayang masyarakat. Naon nu masyarakat dibutuhkeun, jeung naon penderitaan rakyat teh gitu. Tapi ya kalau saya lihat ya, Indonesia ini kan negara kepulauan, tetapi penduduknya itu tidak tersebar secara rata ya, dan berkonsentrasi hanya di satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Dan yang sangat padat sekali yaitu Provinsi Jawa Barat, yaitu hampir 50 juta. Bayangkeun we 50 juta teh. Eueuh negara di dunia anu pendudukna 50 juta dengan wilayah sakitu gitu ya, kecil begitu ya. Nah, makanya Jawa Barat ini sebenarnya menderita gitu. Punya beban yang sangat gede lah, gede pisan gitu permasalahan teh. Nyaeta pengangguran jeung kemiskinan. Pengangguran di Jawa Barat itu siapapun gubernurnya sulit dipecahkan. Harus ada campur tangan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusatnya kan meskipun ibu kota udah pindah, masih di Jakarta. Nah, sekarang pertanyaan anak, kunaon Jawa Barat lobat teuing ku tangtung. Jadi lamun urang mah pinuh ku tangtung gitu nya. Lobat teuing penduduk, terlalu banyak penduduk. Kenapa? Nah, permasalahannya yaitu karena Jawa Barat provinsi yang paling dekat dengan Jakarta. Saat itu masih ibu kota, dan sekarang secara birokratis sih masih ibu kota Jakarta itu. Nah, karena dekatnya dengan Jakarta, jadi loba jelema harayang datang ke Jakarta neangan gawe, nurek sakola, nurek tek-tek bengek lah, ngarantau kan. Karena memang duit berputar sekitar Jakarta. Ya mungkin Jabodetabek lah gitunya. Nah, masyarakat seluruh Indonesia datang tadinya. Anu hayang rantau dengan tujuan neangan duit, jeung tujuan ingin mengembangkan diri sendiri. Lalu urang Sunda henteu ngarantau, lobana caricing di Jawa Barat. Lain urang Sunda henteu bisa ngarantau, bukan nggak bisa orang Sunda itu merantau. Saya dulu sering merantau. Saya pernah kemana-mana hampir di seluruh Indonesia itu. Serius, nggak bohong. Jadi saya kalau merantau juga bukan merantau lah kalau saya seperti keliling, traveling gitu ya. Tapi pernah juga merantau yang beneran sambil bekerja, pernah ya gitu ya. Karena kerjaan saya dulu waktu sangat mudah sekali, yaitu bawa tamu dari satu pulau ke pulau lain, dan jalan-jalan lah gitu. Dengan ya katakanlah wisatawan ya. Nah, jadi kalau kita melihat problem di Jawa Barat, kemiskinan dan pengangguran itu, gubernur siapapun, sebagus Kang Deddy Mulyadi pun, sulit terpecahkan. Kenapa? Ya itulah, karena penduduk terlalu banyak. Dan tahu sendiri kan, dari berbagai kalangan, kelas, ya dari masyarakat, tinu kelas paling bawah, nepikeun ke orang-orang kaya, harayang cicing di Jawa Barat, ingin tinggal di Jawa Barat. Kenapa? Karena dekat Jakarta. Itu alasannya. Dan oke, Jawa Barat punya iklim atau suhu udara yang bagus ya. Tapi di pulau lain juga banyak yang udaranya seger, bagus. Misalnya di Bukit Tinggi ya, di Brastagi, juga di Sulawesi banyak wilayah-wilayah yang sejuk dan gitu. Bahkan di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Cuman ya faktor utamanya ya dekat Jakarta itu. Nah, kenapa sulit
memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat? Karena setiap tahun, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ya, itu pendatang terus tambah banyak. Begitu juga orang Sunda ya yang angkatan kerjanya terus bertambah. Nyunan budak, tambahan deui. Wah, nagaredean, dewasa. Akhirnya yang nganggur banyak. Saya kira satu-satunya cara untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat itu, yaitu pertama, harus mau ini setidaknya ya katakanlah gebrakan yang memang tidak populis, ya, tapi harus berani dilakukan. Hentikan investasi di Jawa Barat, karena percuma dibangun pabrik-pabrik dan industri atau manufaktur, ya, industri manufaktur itu kebanyakan kan yang bekerja bukan orang Jawa Barat asli, ya. Dan akhirnya Jawa Barat tambah padat, penduduk asli jadi nganggur. Lalu program keluarga berencana galakan dengan ketat agar jangan kawin muda. Nah, terus di mana kawin juga di mana kawin oge gitunya ulah boga budak cepet-cepet. Di mana boga budakna oge budakna dua lah gitunya. Soalnya mahal budak teh. Karena kan bukan, kadang-kadang budak itu bisa membuat kita depresi dan stres kalau banyak, ya. Karena apa? Biaya hidupnya gimana? Akhirnya ya kita masih muda, 40 tahunan sering sakit-sakitan karena anak tidak tahu masa depannya gimana dan tidak bisa dibiayai. Dan akhirnya kita sendiri yang kena. Kalau dua anak paling banyak itu, malah kalau anak udah agak besar, kita udah enjoy, nggak ada anak lagi di bawah yang kecil gitu, ya, katakanlah. Lantas, itu keluarga berencana, ya, harus benar-benar dilaksanakan, ya. Keluarga berencana harus benar-benar dilaksanakan. Lalu pembangunan desa-desa di Jawa Barat nih. Jadi sama Kang Deddy ini wilayah pedesaan harus dibuka lagi untuk wilayah pertanian dan diutamakan, ya, penduduk asli Jawa Barat, orang-orang desa itu sendiri. Karena kenapa? Kalau tidak diberdayakan di desa, nanti tanahnya kosong, nanti diambil oleh orang-orang kota, ya, dibeli dengan harga murah, akhirnya dikuasai mereka, terus ya si rakyat nggak punya tanah lagi, tapi yang pendatang dari luar itu yang menguasai tanah di sana. Jadi Kang Deddy harus punya program membangun desa. Bupati-bupati di desa itu, camatnya dan juga kepala desanya harus aktif memberdayakan masyarakat desa. Mereka tidak perlu lagi pergi ke kota-kota untuk nyari pekerjaan, jadi PNS atau di pabrik dan lain-lain. Cukup di desa dengan hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan macam-macam. Bahkan pariwisata desa. Nah, itu berdayakan. Jangan sampai tanah-tanah di desa itu dikuasai, ya, orang luar, harus oleh penduduk asli di sana, dan perkembangan tradisi budaya Sunda di daerah-daerah itu, agar identitas wilayah tanah di sana, ya, dengan karakteristik identitas orang Sunda itu bersatu. Jadi yang namanya Parahyangan itu ya orangnya harus orang Sunda yang mempunyai seni tradisi budaya Sunda gitu. Jadi seperti di Minangkabau kan orang Minangkabau gitu, di Torajanya orang Toraja, maknya di tanah Sunda gitunya, kayak misalnya suku lain berkembang kan teu naon gitu, oge gitunya, asal budaya orang jangan leungit gitunya. Ulah itu, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, transmigrasi. Nah, kenapa? Transmigrasi kan orang Jawa Barat itu jarang sekali yang ikut transmigrasi. Karena apa? Bukan tidak mau, karena selalu diimpikan oleh hal-hal yang hal-hal anu hampa. Jadi lebih halus ngarantau ke kota, ke Bekasi, ke Karawang atau naon, kan loba industri di itu daripada transmigrasi. Alasannya naon? Karena kalau
ngarantau jadi naon ge bisa sukses, padahal mah jadi galantangan. Nah, ini bahayanya. Kalau transmigrasi kan udah jelas dapat lahan, ya, terus dapat tunjangan hidup untuk mungkin 1, 2, 3 tahun, ya, dan lahan itu bisa dijadikan sebuah modal untuk membangun sebuah perekonomian bagi keluarga dulu pertama. Dan transmigrasinya yang mantap-mantap gitu, kayak ke Kalimantan, Sulawesi, ya, ke Papua lah boleh, kenapa tidak gitu ya. Nah, kenapa harus ada program transmigrasi? Karena orang Sunda banyak yang tidak punya apa-apa, miskin, rumah nggak punya, ngontrak, tanah nggak punya, dan mereka banyak anak lagi. Ini mengkhawatirkan sekali. Dan kalah sama pendatang yang berpendidikan. Mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang gajinya gede, posisinya yang gede, malah jadi bosnya, jadi manajernya. Dan mereka ketika mampu dan punya banyak uang, mereka membeli tanah-tanah di desa. Ya, mereka tidak salah, semua orang boleh membeli tanah di desa. Tapi kan yang menjadi korban adalah masyarakat asli, ya, orang Sunda yang tidak punya kemampuan karena ya itu tidak diberdayakan oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah. Kan kalau pemerintah daerah itu harus memprioritaskan penduduk yang domisili di Jawa Barat, ya, yaitu orang Sunda. Jadi ulah pendatang nu diutamakan gitu. Soalnya enak ya, coba lamun usum lebarannya, enak Idul Fitri mudik. Kosong Jawa Barat, baralik ke daerahnya masing-masing, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera, ke Sulawesi, rek marudik Jawa Barat nu aya penduduk asli gitunya. Tapi tebaroga gawe ngalah langgur. Nah, yang ketiga naon? Yang kelima gitu ya. Juga harus dibangun di provinsi-provinsi lain. Gubernur-gubernur lain juga tanggung jawab terhadap penduduk aslinya di sana. Karena kalau mereka juga miskin di wilayahnya, ya, nggak ada kerjaan, ya pada datang ke daerah di mana menjanjikan pekerjaan, tapi dengan penduduk asli ya bersaing, dan penduduk asli yang salah, yang kalah gitu. Jadi nah, setiap provinsi harus memberdayakan wilayahnya sendiri. Jangan malah satu provinsi juga hancur karena kepadatan penduduk, satu provinsi hancur karena ekonominya nggak berkembang dan penduduknya pada keluar dan penduduknya sedikit. Dan yang ketujuh, IKN itu sudah sangat benar sekali program pindah ibu kota ke Kalimantan itu. Karena kenapa? Eta kan ekonomi terlalu loba berputar di Jakarta jeung Jawa Barat. Ya mungkin saeutik ka Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi nu jelas mah didinya ulu kubek perekonomian tehnya berputar nanti. Nah, kalau dipindahkan ibu kota ke Kalimantan, otomatis kan pemerintah mau duit ke Kalimantan, ya. Nah, mulai muncul zona ekonomi baru anu anyar, anu berkembang, penduduk kesedot kan itu. Jadi Jawa Barat mah benahi we ayeuna mah jeung Jakarta, anu perlu dikembangkeun mah di pulau-pulau lain. Jadi penduduk kesedot ka ditu, ya. Anu rek ngarantau ka Jakarta, ka Jawa Barat, terjadi jadina ka Kalimantan. Bahkan anu di Jawa Barat urang Sunda ge kabawa ka ditu gitu, harayang neangan gawe. Jadi alasan orang Sunda teu merantau karena dijanjikeun ku janji-janji hampa di Jawa Barat nu dibangun. Pas dibangun, pagaweana dicokot ku nu lain. Tah eta masalahna. Tapi ayeuna dibalikeun, daerah lain dibangunkeun we orang Sunda ngararantau ka ditu. Bahkan menurut saya program transmigrasi ini Kang Dedi galakan aja, ya, yaitu program transmigrasi bedol desa. Katakanlah 100 keluarga Jawa Barat gitu ya. Istri, suami, anak-anaknya dipindahkan ke suatu wilayah, dan itu kampung Sunda. Kenapa tidak? Di Sulawesi ada kampung Bali, di Lompong ada kampung Bali. Nah, ya jelas di
mentransmigrasikannya ke wilayah-wilayah yang kosong, yang memang itu belum ada sivilisasi di sana gitu ya, sehingga tidak terjadi clash atau konflik dengan penduduk asli di sana. Indonesia ini luas, banyak wilayah yang belum malah punya nama daerahnya itu. Lain dengan Pulau Jawa itu ya, hampir di seluruh Pulau Jawa itu semenjak zaman berabad-abad lalu itu udah ada kerajaan-kerajaan yang mempunyai ya tanah-tanah adat. Jadi di Jawa Barat itu udah dikuasai oleh tanah-tanah adat dari kerajaan-kerajaan yang ada dulu. Berbeda dengan misalnya pulau-pulau lain di Sulawesi, Kalimantan, atau di Papua, juga di Sumatera. Nah, menurut saya ya ke 6 program itu harus dilakukan, baru akan mampu memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Jawa Barat. Dan jelas ini tidak bisa instan ya, perlahan, tapi bisa dirasakan 20 tahun yang akan datang. Kalau diharapkan sekarang-sekarang terjadi ya nggak bisa. Cuman harus dimulai dari Kang Deddy Mulyadi. Kebenaran kan gubernurnya halus gitunya. Ya gerakna cepet, energina gede. Nah, lamun boga gubernur kieu kudu bisa mampu memecahkan masalah kemiskinan pengangguran waya di Jawa Barat. Itu ti abdinya. Sampurasun ka sadayana.